Jika saya menjadi seorang jaksa agung, apa yang saya akan lakukan? Ini merupakan suatu tantangan luar biasa. Mari kita bahas terlebih dahulu. Kita bahas mengenai penegakan hukum di Indonesia. Check it out. Berdasarkan UUD 1945, Indonesia termasuk negara hukum. Maksudnya bahwa segala sesuatu permasalahan di Indonesia dapat diselesaikan dengan jalur hukum. Hal itu seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28D ayat 1 yang bunyinya, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Maka dari itu, berarti hukum harus ditegakkan secara adil agar seluruh rakyat Indonesia jangan sampai seperti yang banyak terjadi sekarang, hukum terasa tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Apa maksudnya? Istilah tersebut muncul ketika mulai banyaknya pengenaan vonis hukuman yang tidak adil antara kaum kasta bawah dan kaum kasta atas. Jadi, maksud hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas itu, kalau masyarakat biasa-biasa, apalagi orang miskin yang melanggar hukum, meskipun gak fatal-fatal banget, dia bakal dikasih hukuman yang benar-benar sesuai dengan undang-undang tanpa ada belas kasihan. Sedangkan giliran yang melanggar hukum itu orang kasta atas apalagi pejabat, mereka tidak divonis hukuman yang setimpal. Dan saat Bhinneka Tunggal Ika kini hanya sebatas Bhinneka Tunggal Duka, Pancasila pun masih pancaluka. Bagaimana tidak, orang yang berduit melanggar aturan cukup meminta maaf semua terselesaikan. Sedangkan seorang lansia mengambil batang pohon jati milik tetangga karena untuk dibuat tempat tidur dijerat pidana. Oknum aparat melakukan kekerasan pada mahasiswa diamankan, sementara mahasiswa yang menjadi korban mati sekalipun tidak ada usut berkelanjutan. Lalu, dengan tujuan apa pasal-pasal disusun di gedung mewah tapi keadilan tetap lemah? Sidang paripurna menghabiskan banyak dana tapi kesenjangan tetap di mana-mana. Penjara bisa dipesan bawah hotel bintang 5, bahkan para pelaku kejahatan pun seperti dewa. Jika memang ia bergelimang harta, ternyata aset negara bukanlah mereka yang memiliki potensi, melainkan mereka yang memiliki posisi. Dari penjelasan tersebut harus diperlukan jaksa agung yang luar biasa teguh untuk menegakkan hukum di Indonesia. Jika saya menjadi jaksa agung, saya akan mengembangkan diri, terbuka, visioner, dan berinovasi. Namun, tetap berada di koridor hukum demi mengabdi kepada nusa dan bangsa. Selain itu juga, saya harus cerdas secara intelektual dan memahami benar tugas dan wewenang menjadi seorang jaksa agung. Saya pastikan tidak ada lagi Monir, Masirnah, dan maupun rakyat Indonesia yang mengalami ketidakadilan. Tegas, tidak pandang bulu, manusiawi.